Apakah kalau Sumatera berdiri sendiri, masalah akan selesai? Apakah banjir akan berhenti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baper, bicara politik dan peradaban, menemani Anda membaca zaman dari perspektif Islam yang membebaskan. Ada pemandangan yang sangat kontras, kalau tidak mau dibilang menyedihkan dalam beberapa hari terakhir ini. Satu sisi kita membaca berita, Presiden Prabowo merasa senang dan menyinggung soal ucapan terima kasih rakyat atas penanganan bencana Sumatera. Beliau merasa pemerintah sudah hadir maksimal dan rakyat banyak mengapresiasinya. Tapi di sisi lain, kenyataannya, coba kita buka sosial media. Ya, kita buka TikTok, buka Twitter, bahkan YouTube. Apa yang Anda lihat? Amarah, jeritan, dan kekecewaan dari masyarakat. Kita melihat rakyat Sumatera tidak sedang berpesta pora mengucapkan terima kasih, tidak. Mereka sedang berteriak karena keluarga mereka telah hilang, rumah mereka telah hancur, dan bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan adanya tembok tebal yang memisahkan istana dengan realita. Pejabat di pusat seolah hidup dalam echo chamber, mendengar laporan asal Bapak senang, sementara rakyat di bawah sedang bertaruh nyawa. Dan kondisi ini diperparah dengan sikap yang agak paranoid terhadap pemberitaan. Muncul permintaan dari petinggi militer agar kekurangan pemerintah jangan diekspos. Narasi yang dibangun adalah jangan menjelek-jelekkan pemerintah di tengah bencana. Sahabat Baper, mari kita luruskan logika ini. Ketika rakyat memviralkan video jalan putus, atau pengungsi yang kelaparan, atau bantuan yang tidak sampai dengan gampangnya, itu bukan untuk menjelek-jelekan pemerintah. Itu jeritan minta tolong. Itu istilahnya sinyal SOS karena jalur resmi itu sudah tidak bisa lagi diharapkan. Tapi bagi rezim yang peduli citra, jeritan minta tolong dianggap aib yang harus ditutupi. Inilah mentalitas yang berbahaya. Lebih takut viral daripada takut rakyat meninggal. Pertanyaannya, kenapa rakyat tetap marah meski bantuan akhirnya datang? Karena pemerintah gagal di golden hour. Gagal di awal-awal dalam bencana. Masa-masa kritis penyelamatan nyawa manusia terlewatkan karena perdebatan status bencana, birokrasi yang kaku, dan respon yang lambat di awal-awal. Sementara rakyat ketika itu sedang meregang nyawa, bantuan ditolak, ya, tidak segera datang. Ingat, bantuan yang datang telat bagi korban yang sekarat itu hampir tidak ada nilainya. Wajar mereka marah, dan kemarahan mereka tersebut dapat dimengerti. Nah, inilah yang jadi masalah besar pada saat sekarang ini. Saking frustasinya melihat ketidakadilan pusat, sekarang muncul narasi-narasi ekstrim di kolom komentar. Ada yang teriak, Aceh merdeka saja, Sumatera merdeka, atau Andalas memisahkan diri. Atau ada juga yang bilang, gak usah lagi kita memilih tahun 2029, dan kita pilih lagi presiden. Saudaraku, saya sangat memahami sakit hati Anda. Saya mengerti perasaan dianaktirikan itu. Tetapi sebagai saudara Anda, saya harus mengingatkan, hati-hati jangan sampai kita lari dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Pertama, soal isu merdeka atau memisahkan diri. Saudaraku, mari kita berpikir jernih. Apakah kalau Sumatera berdiri sendiri, masalah akan selesai? Apakah banjir akan berhenti? Justru sebaliknya, negara-negara kecil, microstates adalah makanan empuk bagi kapitalisme global. Jika Sumatera berdiri sendiri, oligarki, tambang, dan sawit asing justru akan lebih mudah didapatkan, dan para pejabat lokalnya akan lebih gampang dibeli. Kenapa? Negaranya kecil, modalnya terbatas, akhirnya tergali lagi ke asing. Kapitalisme itu paling suka dengan wilayah yang terpecah-pecah. Makin kecil, makin gampang dikendalikan. Tidakkah kita melihat bagaimana dengan Timor Leste? Apakah mereka makin sejahtera semenjak mereka memisahkan diri? Jawabannya tidak. Yang menguasai negara tersebut adalah tetap korporasi asing. Maka saudaraku, perpecahan bukanlah solusi. Kedua, soal ganti presiden 2029. Kita ini
saudara-saudara sudah berkali-kali ganti sopir, tapi mobilnya tetap mogok ya. Kenapa? Karena mesinnya yang rusak. Sistem demokrasi kapitalisme ini biayanya mahal. Siapapun yang naik jadi presiden, dia butuh biaya triliunan. Siapa yang akan bayar? Ya para oligarki. Jadi mau ganti presiden 10 kali pun, selama sistemnya masih sama, kebijakan tata ruang akan tetap berpihak pada pemilik modal, bukan pada rakyat korban banjir. Nah, sistem ini seperti lingkaran setan kalau terus kita pertahankan. Oleh karena itu, jangan habiskan energi untuk menunggu sesuatu yang semu. Pertanyaannya, kemana kita harus melangkah? Jika perpecahan itu melemahkan dan ganti orang itu tak akan mengubah keadaan, maka jawabannya adalah kita harus mengubah cara pandang kita memandang negara. Islam menawarkan konsep kepemimpinan yang sangat indah, yaitu paradigma riayah atau kepengurusan. Dan pandangan Islam, negara itu bukan regulator bisnis dan pemimpin bukan petugas partai. Pemimpin adalah ra'in, seorang pengurus, pelindung, layaknya seorang gembala yang tak akan tenang tidurnya jika ada satu saja dombanya yang hilang. Bayangkan jika kita memiliki sistem di mana seorang pemimpin bekerja bukan karena takut viral karena ketidakmampuannya, tetapi karena takut pada pengadilan akhirat. Ingatkah kita pada Umar bin Khattab? Beliau menangis dan takut dimintai pertanggungjawaban hanya karena ada seekor keledai yang terperosok di jalan yang rusak di Irak. Seekor hewan saja menjadi beban pikiran negara, apalagi ribuan nyawa manusia di Sumatera. Inilah sistem yang kita hidupkan. Sistem yang akan menempatkan manusia di atas profit dan citra politik. Maka saudaraku, solusinya bukan memisahkan diri menjadi negara-negara kecil. Solusinya adalah menyatukan kembali umat ini dalam satu naungan sistem yang menerapkan aturan pencipta alam semesta. Hanya dengan persatuan dalam bingkai syariah lah kita punya kekuatan untuk berkata tidak pada oligarki asing yang merusak hutan kita. Hanya dengan sistem yang amanah lah golden hour penyelamatan nyawa manusia menjadi prioritas di atas segala-galanya. Jadi sahabat baper, marah itu wajar, tapi jangan biarkan kemarahan membuat kita putus asa atau terpecah belah. Arahkan energi itu untuk menuntut perubahan yang hakiki. Kita tidak butuh sekadar ganti presiden, kita butuh kembali kepada fitrah kemanusiaan dan pengaturan ilahi. Terima kasih telah mendengarkan. Tetaplah kritis, tetaplah rasional, dan teruslah bicara politik dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.